Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus memohon untuk diberikan rahmatnya sebagai bekal di dunia, dan nanti itu sebagai wujud dari pertolongan Allah di yaumil akhir yang bisa menghantarkan kita satu-satunya, yaitu masuk dalam Jannatun Naim, dengan selalu memanjatkan dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, sebelum memulai, saya mau tes suara saya apakah bisa didengar? Oke. Terima kasih. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai aji kolbu kita pada pagi hari ini dengan bertawassul terlebih dulu kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan para aulianya, sekaligus kepada pengarang mu'alif hadzal kitab. Moga-moga kita selalu mendapatkan manfaat dalam pengajian kolbu ini. Ala diniyah wa kulniyata sholihah wa ila mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan la raimasyah waji wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutari wasallam. Muhammad Yahya Marshaban Pastam kata Allah wa khususan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa faradunum wa nafanallahu bima bi'ulumiha fid darain. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabbudu wa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salihin rahimakumullah, pada minggu lalu kita mengaji untuk membahas tentang 3 penyakit hati yang sekarang kita akan teruskan dengan sebaiknya apa yang harus kita lakukan agar kita itu tidak sempat untuk mempunyai sakit hati hasad, takabur, dan juga riya. Itu yang terpenting. Sebelumnya kita diingatkan kalau kita membiasakan hati kita memiliki 3 penyakit yang utama sebagai roksun ya dari penyakit hati, maka hati kita itu akan beku. Hati kita akan keras, dan kalau sudah keras maka sulit untuk melembutkan kalau tidak dilakukan beberapa langkah. Nah, untuk itu kita diingatkan di dalam Al-Quran agar
hati kita itu dan beratnya orang yang hati yang keras, yang kasar itu, yang membeku itu adalah mereka adalah orang yang sesat. Padahal di sisi yang lain, orang yang sesat, dolalum mubin, maka ujungnya adalah la'allakum tuflihun. Ini penting. Jadi dua ujung itu, orang itu kan diminta milih. Mau dolalim mubin, mau apa atau mau apa tuflihun. Ya, kalau tuflihun itu adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru wa robitu wasobiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita diminta sabar ya, dan kita untuk robitoh menghadapkan hati kita pada Allah dan pada gurunya. Ini kalau pakai mursyid itu ada robitoh wattaqullah, dan dari situlah kita bertakwa pada Allah. Ujung dari orang yang robitoh, orang yang melakukan pendekatan diri, menghadapkan diri kita pada Allah, maka kita akan mendapatkan predikat tuflihun, orang yang beruntung, orang yang menang. Tetapi kalau di sisi yang lain, yang sebelah kiri, kita mengambil jalan bahwa yang kita lakukan itu adalah yang iri, dengki, hasad, kibir, ghibah, maka di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fawa ala nurihim min rabbih fawilul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 itu disebutkan, apabila orang itu, atau disebutkan apakah orang itu akan dibukakan hatinya, ya, sadruhu di dalam Islam, ya, kita semua itu sudah Islam, ya, fawa aluna min rabbih, maka setelah itu dia diberikan yaitu agama Islam dari Allah Ta'ala. Fawailul qasimatu qulub, tapi ingat, fawailul, jadi maka orang itu celakalah, lil qasiyati qulubuhum min dzikrah, apabila hatinya itu membeku, apabila hatinya itu keras, membatu, dari apa? Min dzikrillah. Jadi untuk melembutkan hati kita itu adalah dzikrillah, agar tidak lil qasiyati qulubuhum, agar hati kita tidak debu. Hati dibeku itu bukan berarti dipegang keras, enggak. Hati dibeku itu begini, beku. Biasa menjalankan jelek. Biasa hati kita tidak iba ada orang kurang. Hati kita tidak terenyuh melihat orang minta bantuan. Hati kita sudah biasa dan tidak merasa dosa melakukan kesalahan-kesalahan baik. Kita melupakan hak Allah, ya, karena kita harus beribadah, dan kita juga menyakiti orang itu sudah biasa. Dan inilah yang disebut qasyati qulubuhum, hatinya itu sudah membeku. Nah, kalau sudah membeku, maka satu-satunya zikrillah, ya. Dengan cara berzikirlah itulah ala berzikirlah tatmainul qulub, hatinya itu menjadi tenang, hatinya itu bersih, dan itu akan kita bisa taufik. Nah, kalau kita hatinya itu qasyati qulubuhum, maka ujungnya adalah ulaika fi dhalalim mubin. Orang seperti ini adalah orang yang sangat dolim, sangat sesat, kesesatannya itu yang nyata. Tentu para salikin rahimakumullah, kita tidak akan mempunyai cita-cita sedikit pun untuk hati kita beku, dan karena itu kita harus menunjukkan sehari-hari untuk melakukan semua kebaikan-baikan di dalam amal kita. Nah, ini yang kemarin. Selanjutnya kami lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal yambahi lil murid alla yuharrika lisanahu illa bitilawatin aw dzikrin aw nushin li muslimin aw amrin bi ma'ruf
au nahu 'anil munkar au sa'i min hajati dunya allati yasta'inu biha 'alal akhirah. Bal yambahil murid, tetapi sebaliknya orang yang ingin dekat dengan Allah, murid, orang yang ingin berniat kuat, ya qawiyun astaghisun, itu niat atas undangan Allah itu yang kuat, ya. Al murid diartikan adalah orang yang sedang suluk kepada Allah, orang yang sedikit demi sedikit meninggalkan dunia. Jadi bukan berarti sama sekali tidak melakukan kegiatan dunia, karena memang dunia itu dalam rangka untuk melakukan bekal kita kepada akhirat. Apa? Allah yuharriku lisanahu illa bitilawatin. Janganlah Anda yuharrika lisanahu, menggerakkan lisan kita itu illa tilawatin, kecuali untuk melakukan tilawah, membaca Al-Quran. Oke. Karena itu saya mengingatkan pada diri sendiri dan juga kepada seluruhnya untuk aktif kalau kita sedang ikut OWOS, ODOS itu ya, one week one juice, one day one juice, itu sebaiknya diprogram dengan baik. Jangan ikut grup yang kalau bicaranya dengan hal-hal dunia, ghibah, itu cepat untuk merespon. Tetapi kalau sudah OWOS, ODOS, waktu tinggal 1 jam baru ingat. Bahkan adminnya itu mengingatkan. Ya, kalau seminggu 1 juz, mbok sehari itu 1 halaman bolak-balik itu dibaca. Ya, jadi nggak usah sampai adminnya mengingatkan, sampai dibadalkan. Itu adalah melupakan tilawatin. Itu melupakan tilawah kita kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalamullah. Dan saya tidak usah menerangkan betapa hebatnya, betapa fadilahnya membaca Quran ini. Kalau perlu, kami mohon kepada sahabat sekalian, minimal ikut 3 OWOS. OWOS, one week one juice. Yang lain boleh ditinggal. Grup-grup yang nggak penting itu ditinggal. Ikutlah grup yang ada OWOS, one week one juice. Kalau sudah ada 3 grup yang kita ikutin, berarti kita itu sudah 1 minggu, berarti 3 juz. Kalau sudah 3 juz, berarti 1 bulan kita minimal bisa khatam berapa ya? 10 kali. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, 10 kali atau berapa kali deh, pokoknya khatam. Oke, jadi ini pertama saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan para sahabat sekalian, ya, kurangi grup WA yang tidak penting, yang isinya hibah-hibah itu, ngomong yang enggak itu enggak penting. Yang penting itu grup yang ada tilawahnya. Oke, saya lanjutkan. Audzikrin, dan selabuhnya dia harus banyak berzikir. Jadi kunci dari ketenangan hati itu ada zikir. Sholat itu zikir, doa adalah zikir, dan setiap saat kita harus berzikir. Karena inti manusia kepada Allah itu apabila sudah ada kabelnya itu putus kita dengan Allah, berarti kita tidak zikir, maka di sini kita akan melahirkan keterputusan pada Allah. Padahal intinya manusia itu jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah.
Nah, itu yang beberapa kali kita sampaikan pada ibu sekalian tentang makna dan berbagai macam zikir. Ya, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil zahar. Bisa dengan hati, bisa dengan ucapan. Nah, itu tergantung adabnya, makannya, waktunya, halinnya. Sedang kita apa, di mana, sedang apa, kaifiatnya mana, adabnya apa, itu semua ada aturan-aturan di dalam ilmu zikir. Itu. Yang jelas, zikir itu adalah intisari. Betapa kita itu yang hubungannya dengan fi'lin, sifat, ma'iyah itu hanya dari Allah. Semua perbuatan kita itu selalu digerakkan oleh Allah. Semua kesuksesan sehari-hari kita itu adalah dibantu oleh Allah. Dan semua arah yang kita tuju itu adalah Allah, dengan mencerna, mengikuti sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu. Bapak Ibu sekalian, para salihin rahimakumullah, zikir itu adalah penyuci jiwa, penyuci hati. Ya, sehari-hari kita harus lap. Hati kita itu harus kita lap. Karena mata, telinga kita itu kan melihat sesuatu, kemudian kita itu ada nukta hitam itu. Nah, kita bersihkan. Nah, zikir itu macam-macam. Ya, tadi saya sebutkan. Substansi zikir dan beberapa model zikir, kalimat-kalimat zikir, saya yakin para salikin sudah membiasakan. Ada zikir yang disebut dengan tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau di dalam ilmu thariqah itu ada proses yang disebut dengan nafi isbat, dan amalan tahlil yang ditujukan kepada gurunya, kepada Rasulullah, dan diperuntukkan kepada orang tuanya. Dan itu jumlahnya kalau sudah lagi suluk itu 210.000 kali. La ilaha illallah bilisan, ditujukan pada gurunya, kepada Rasulullah, dan kepada orang tuanya. Karena ketiga-tiganya inilah yang menyelamatkan kita. Rasulullah yang memberikan ilmu, yang memberikan ajaran melalui Rasulnya, gurunya yang mengajarkan kita tahu terhadap makna tauhid. Man arafa rabbak faqad rabbah, nafsak faqad arafa rabbah. Itu semua yang mengajarkan adalah gurunya, ya. Dan orang tua, ditujukan pada orang tua, itulah yang membesarkan kita. Kita bisa hidup, kita bisa ibadah, kita bisa memaknai terhadap amal, itu adalah karena orang tua. Jadi intinya orang yang mendekatkan diri Allah itu taat pada orang tua, mengikuti Allah dan Rasul, dan mengikuti ajaran-ajaran dari gurunya. Karena guru sang mursyid ini adalah sublimasi dari warasatul anbiya yang meneruskan risalah Rasulullah. Ini namanya zikirnya tahlil. Ada lagi zikir yang disebut dengan tasbih. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Ada yang disebut dengan tahmid, alhamdulillah, alhamdulilladzi hada, macam-macam alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang disebut dengan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang disebut dengan khauqalah. Ya, khauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Semua bagus. Ada yang disebut dengan hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada yang disebut dengan takdis. Takdis itu maha mensucikan Allah, subhanal malikil kudus. Nah, itu semua zikir. Ada lagi yang disebut dengan sholawat, macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala sayyidina Muhammad. Boleh. Yang benar itu harus ada salimnya wa ala alih. Ya, sholawat yang benar, yang lengkap itu yang ada wasalimnya, dan yang ada yang kedua itu adalah wa ala alih.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata salimnya itu harus ada. Ya, dan yang kedua sebaiknya ditambah wa ala alih, yaitu kepada sahabat, para penerusnya dan para keluarganya. Ini yang baik. Nah, para salihin rahimakumullah, dengan demikian kalau kita berzikir itu berarti kita ini memberikan warna putih di hati kita. Sebaliknya, kalau kita itu membuat maksiat seperti yang kita sebutkan tadi kemarin, membuat dosa, maka itu kita memberikan warna hitam di dalam sudur kita. Lomba mana yang banyak putihnya atau hitamnya. Kalau banyak hitamnya, lama-lama hitam itu sudah menganggap biasa perbuatan-perbuatan yang akan bisa menghantarkan dia itu waqasat qulubuhum sata, hatinya itu adalah sekeras batu yang paling keras. Para sholihin rahimakumullah, saya lanjutkan. Au nushin li muslimin au amrin bi ma'rufin au nahi anil munkar. Ya, seorang Islam au nushin lis muslimin harus memberikan nushin, nasihat. Cuma cara nasihatnya tidak perlu sampai pada menyinggung dia. Kalau ada yang salah jangan dinasihati di depan banyak orang banyak. Ajak duduk, kemudian diberi masukan. Ya, nanti maksudnya baik, tapi bisa tersinggung menjadikan kurang baik. Intinya au nushin li muslimin, sesama muslim itu harus melakukan saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sesama muslim itu harus saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan takwa, tetapi tidak boleh ada kolaborasi dalam hal jelek dan dosa. Ini di dalam ilmu hukum namanya ikut dituntut nanti. Membiarkan kemungkaran itu dituntut. Karena kita itu adalah menjadi bagian itu. Karena tidak melakukan perbaikan, mengingatkan kepada sesama umat Islam. Au amrin bima'rufin au nahin an munkar. Ini penting. Ya memang berat ya sekarang itu, dua ini sesuatu yang berat. Terus ben-benolah. Kowe salahmu dewe, dudu aku nanti ya. Tapi tidak boleh. Harus tetap diingatkan. Hanya cara mengikatkannya yang baik. Ini kan zaman modern ya. Zaman modern itu rata-rata orang sudah individualis. Barbarno lah. Kalau wong Surabaya ini bah-bahno. Kalau Tulungagung itu stokno ae. Jangan ya, menurut saya senyampang kita bisa mengingatkan, kita ingatkan untuk kebaikan ya. Saya lanjutkan. Ausain min hajati dunya allati yasta'inu biha ala ukhrahu. Ausain atau melakukan sesuatu min hajati dunya, hal-hal yang menyangkut hajat dunia, ya boleh. Tapi hajat dunia yang bagaimana? Allati yasta'inu biha ala ukhrahu, yaitu hajat dunia, tolong menolong hajat dunia itu yasta'inu, yang bisa kita itu ta'in, saling menolong, biha, yaitu min hajat dunia, ta'awanu tadi, yasta'in biha ala ukhrahu, yang menyangkut urusan akhirat.
Ya. Jadi kalau tolong menolongnya urusan dunia dan maksiat, jangan. Tolong menolong wis tak tutupi ya, kowe kuwi jane yang duwe salah. Ngambil punya orang, nanti tak bilang tak kandaknya tidak, itu nggak boleh. Jadi ini bagian dari ausain hajatin yang tidak ada hudunnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan akhirat. Karena memang semua urusan dunia itu ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia itu sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang menyangkut tujuan akhirat. Di dalam surat Asy-Syura di ayat 20 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hatsal akhirah wa nazillahu fi kharsihi wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Ini artinya man kana yuridu kharsal akhirah, siapa saja semua kehidupannya itu menolong orang, ibadah, mencari rezeki, berprofesi, membina keluarga, muasyarah bil ma'ruf dengan istri, kemudian ta'aruf sesama manusia, ya. Kalau kharsat akhirah dan itu ditujukan untuk akhirat, nazid lahu fi kharsihi min kana yuridu kharsat dunya, akan diberi sesuatu itu bukan hanya akhirat tetapi dunianya. Jadi jangan pernah takut untuk membantu orang. Jangan pernah takut untuk berzikir selama kita mau ikhtiar, dan karena itu kita akan bisa melakukan perbaikan untuk akhirat. Tetapi ingat ya, kharsatunya nu'tihi minha, dan itu diberi bonus urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, ya. Dan kemudian orang itu akan mendapatkan nasib, nasib itu upaya yang dia lakukan nanti dia akhirat. Jadi dengan demikian intinya ayat ini mengajarkan kalau kita mau nyari akhirat itu dunianya ikut. Kalau urusan dunia belum tentu akhiratnya ikut. Padahal akhirat itulah yang pasti. Akhirat itulah yang abadi. Akhirat itulah yang sejati. Dunia nisbi, dunia tidak abadi, dunia senda gurau, tetapi mengapa manusia itu yang dikejar kok dunia? Melupakan akhirat. Yang dicari adalah kebahagiaan nisbi, ya, tidak yang abadi nanti di akhirat. Yang dicari itu adalah dunia, tidak yang dicari adalah yang menciptakan dunia. Ini aneh manusia ini. Aneh. Kalau sudah punya dunia itu rasanya udah maaf ini kasar ya, lina lijo linggo lijo, lali anak, lali bojo, lali tonggo, liwo, lali morotua, lali bojo, wis pokoknya duwe donya apik itu, wih rasanya koyok ngelayang. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Janganlah, dunia penting, ya, tapi jangan terlalu dicari. Jadi likodrahi saja, sekedarnya saja dunia. Kalau akhirat akan datang, ya. Kalau akhirat dikasih dunia ini. Lah orang itu kadangkala yuwaswisu fi rezeki, hatinya itu nggak tenang kalau tidak diberi, kalau tidak nyari rezeki, melupakan zikir, itu rasanya nggak akan dapat rezeki. Ini naudzubillah, jangan ya. Kita harus melakukan yakin Allah lah yang memberi rezeki. Oke, saya lanjutkan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa bidzikrillah au amrun bi ma'rufin au nahun anil munkar. Ini dalilnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Allah, kullu kalamin ibnu adam. Jadi intinya setiap kalam anak Adam itu intinya mudarat. Ini kullu itu setiap. Apa yang diucapkan manusia itu pada prinsipnya adalah mudarat. Ya. Illa bidzikrillah. Kecuali zikir.
Ya, kalau tidak zikir, ngomong ini ngerasanin orang, ngomong gini ghibah orang, ngomong ini ngomongan orang lain, kekayaannya, jabatannya, kesuksesannya, iri. Nah, zikir saja, ya. Dan intinya kita oleh Allah diminta untuk zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membimbing kita semua sehingga kita betul-betul hambanya yang taat ibadah dan betul-betul mencintai Rasulnya dengan menjalankan zikrullah dalam keadaan apapun. Wa dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna min khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhana faqina adzabannar. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.